أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Ahbabana fillah, di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang perniagaannya tidak akan pernah merugi. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berniaga dengan Allah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah." Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangatlah mahal harganya, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria orang yang tidak akan pernah merugi perniagaannya, yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menegakkan ibadah salat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang tidak akan pernah merugi perniagaannya. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambahkan karunia-Nya, sesungguhnya Ia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha bersyukur. Di dalam penggalan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut kriteria pertama dengan firman-Nya, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan istimrar. Orang-orang yang senantiasa membaca dan terus membaca kitab Allah. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mentadaburi maknanya, apatah lagi keutamaan mengamalkan isinya. 3 poin utama inilah yang sepatutnya menjadi prioritas seorang muslim, seorang mukmin saat ia berinteraksi dengan Al-Quran. Memperbanyak bacaannya, mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan berusaha untuk senantiasa mengamalkan isinya. Poin yang pertama, membaca ayat Al-Quran. Nabi SAW yang Al-Quran itu sendiri turun kepada beliau, senang membaca Al-Quran, bahkan juga senang mendengarkan bacaan orang lain. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, ketika dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Ya Abdullah, iqra alayya al-Quran." Wahai Abdullah, bacakanlah Al-Quran di hadapanku. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda merasa heran dengan permintaan baginda Nabi. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Qur'an wa 'alaika unzil?" Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu sendiri Allah turunkan kepadamu? Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca orang lain di hadapanku. Maka mulailah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
membaca ayat Al-Quran hingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, "Hasbuk, hasbuk, cukuplah, cukuplah." Faltafattu fa idza 'ainahu tazrifan. Ketika aku menoleh, aku melihat baginda Nabi SAW, aku menyaksikan kedua kelopak matanya meneteskan air mata. Bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sangat berkesan di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga meneteskan kedua mata beliau. Hadis yang kedua juga terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pernah menyitir pendapat salah seorang ulama yang beliau cantumkan dalam kitab beliau An-Nasahi Ad-Diniyah. Seraya beliau menyatakan, "Adadu durajil jannah bi'adadi ayil Quran." Sesungguhnya jumlah tangga-tangga atau tingkatan-tingkatan di dalam surga sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah yang dipahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Yuqalu liqari'il Qur'an yaumal qiyamah, iqra' warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada para penghafal Al-Quran di hari kiamat, Iqra, bacalah, warattil, dan bacalah dengan tartil, wartaqi, dan naiklah kedudukanmu di dalam surga, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga setingkat dengan ayat-ayat Al-Quran yang engkau baca atau yang engkau hafal saat engkau di dunia. Semakin banyak ayat Al-Quran yang dihafal oleh seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara khusus Nabi SAW menjelaskan tentang kedudukan para pembaca dan penghafal Al-Quran dengan sabdanya, "Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh." Para ahli Al-Quran yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, baik dengan membacanya, mentadaburi maknanya, dan juga mengamalkan isinya, ahlullah wa khasatuh, mereka itu adalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Di dalam sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah di antara contoh muslim mukmin yang menikmati interaksi dengan Al-Quran. Bukan saja saat mereka membacanya di luar salat, bahkan mereka pun juga menghabiskan waktu membaca Al-Quran hingga di dalam salat.